Baik, Pak Materi sudah hadir ya di tengah-tengah kita semua. Selamat pagi Ibu Dian. Kita mulai saja ya, karena sudah menunjukkan jam 6.32. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Haji Jaka SPD MPD selaku Kepala SMA N1 Cihara, yang kami hormati kepada seluruh jajaran Dewan Guru dan staf TU SMA N1 Cihara, dan yang Bapak banggakan kepada seluruh siswa-siswi SMA N1 Cihara. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih bisa bertemu secara virtual, tapi insya Allah semoga tidak mengurangi ukhuwah kita sebagai sivitas akademika di SMA Negeri 1 Cihara. Sholawat bertangkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Baik, Bapak Ibu guru semua dan rekan-rekan semua, pada hari ini insya Allah akan dilaksanakan pengajian virtual sesi ketiga, yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ibu Ustazah Diandini SPD. Acara pertama ya ini adalah pembukaan. Mari kita buka acara pengajian virtual kali ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua langsung saja penyampaian materi pengajian virtual yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Ustazah Diandini SPD. Kepada Ibu Ustazah Diandini SPD, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Senang sekali pada kesempatan pagi ini saya bisa ikut dalam pengajian kali ini, sekaligus ikut memberikan sharing sedikit ilmu pengetahuan yang saya ketahui. Terima kasih kepada Pak Fuad, terima kasih kepada seluruh Dewan Guru, Pak Haji Jaka, dan juga siswa-siswi SMA Negeri 1 Cihara yang ikut bergabung dalam pengajian kali ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sharing ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran. Ya. Jadi, dalam membaca Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan tajwid. Kenapa kita harus mengetahui agar kita mampu membaca Al-Quran yang baik dan benar? Bukan hanya di bahasa Inggris saja. Kenapa kita harus belajar pronunciation? Karena kalau tidak belajar seperti itu, orang tidak akan mengerti. Sama dengan belajar membaca Al-Quran. Jadi kalau kita tidak tahu panjang pendeknya, tidak tahu makhorijul hurufnya, kita tidak akan membacanya dengan baik dan benar pula. Ada dua ya, yang pertama ada tajwid. Dalam bahasa Arab, tajwid itu tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan yang kedua ada makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu tempat keluarnya huruf hijaiyah. Ya. Nah, makhorijul huruf itu kayak gini. Kayak a, ba, ta, sya, ja, ha, ho. Jadi huruf ho, kalau bahasa Sundanya itu kayak harus ngaruh hak gitu ya. Ho, bukan hanya sebatas saja ha, ho, bukan kayak gitu ya. Jadi tempat keluarnya huruf hijaiyah itu harus benar ya. Da, za, ro, za, sa, sya, sho, to, zo, a, ain itu kan ngirung. Kalau bahasa saya dulu suka bilang orang tua saya harus ngirung. Ain gitu ya, bukan sekedar ain. Jadi ain. Ko, kalamana, hawaya. Nah, huruf H itu harus di dada keluarnya. Karena huruf H itu besar. Jadi hawaya. Itu ya, itu tentang sekilas tentang makhorijul huruf. Nah, di sini saya tidak membahas tentang makhorijul hurufnya,
tapi saya akan membahas tentang ilmu tajwidnya. Jadi tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Ya, itu sebagai pengantar bahwasanya dalam membaca Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Nah, dalam ilmu tajwid kita terdapat ada empat hukum membaca dalam ilmu tajwid. Yang pertama ada idhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iqlab, dan yang keempat ada ikhfa. Semuanya itu tergabung dalam huruf hijaiyah. Tetapi dalam huruf hijaiyah itu ada 28, nah dibagi lagi. Bagaimana cara pembagiannya? Yang pertama, ketika nun mati, nun itu kan nun titik mati ya, atasnya, atau tanwin. Tanwin itu yang jabar 2 di bawah, atau yang kayak PS2 itu di atas ya. Jadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idhar itu ada 6. Sudah pada tahu belum huruf idhar? Yang pesantren apa sih huruf idhar apa aja? Ayo, huruf idhar itu apa aja? Bu Emi, huruf idhar itu apa aja Bu Emi? Alif. Alif ya, hamzah, terus? Dunia tuh. Ini apa Yunia? Nah, jadi huruf idhar itu ada 6 ya. Apa aja? Alif atau bisa disebut hamzah. Hamzah, ha ain, ha ogin, ho ya. Ingetin, huruf idhar itu ada 6 ya. Hamzah, ha ain, ha ogin, ho. Jadi kalau disebut alif bawahnya ada huruf hamzah juga bisa ya. Hamzah, ha ain, ha ogin, ho itu huruf idhar. Jadi apa sih huruf idhar? Huruf idhar itu harus jelas. Tidak boleh mendengung, tidak boleh dibacaannya samar. Ketika nun mati atau tanwin menghadapi huruf idhar itu harus jelas. Seperti hubungan kalian tidak boleh samar-samar, benar kan? Ya, jadi ketika dalam membaca Al-Quran huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idhar, bacanya harus jelas. Nah, kasih contoh ya dalam surat Al-Baqarah ayat 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru wasawa'un alaihim. Nah, kata wasawaun karena tanwin bertemu dengan huruf hamzah, tidak boleh kalian membacanya wasawaung atau wasawa'u. Nah, itu harus jelas ya. Jadi innallazina kafaru sawa'un alaihim ma'angzartahum. Nah, jadi kata tanwin itu ketika bertemu dengan huruf idhar itu harus jelas. Paham ya sedikit tentang huruf idhar? Jadi bagaimana cara membacanya itu harus jelas. Atau dalam surat Al-Falaq ayat 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Kata ghasikin ya. Kin di sana itu tidak boleh ghasikin atau ghasikin apalagi menghiung gitu. Jadi kata ghasikin di sana itu harus jelas karena itu hukum bacaannya itu idhar. Jadi ketika salah satu huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idhar, maka bacaannya harus jelas. Itu ya. Jadi huruf idhar ada 6, ada hamzah, ha ain, ha ogin dan juga ho ya. Yang kedua ya. Yang kedua kita akan membahas tentang idgham ya. Huruf idgham itu ada 6 sama. Ketika idhar juga ada 6, huruf idgham pun ada 6 ya. Apa itu huruf idgham? Huruf idgham itu memasukkan ya. Memasukkan dan suara nun mati atau tanwin itu tidak ada sama sekali di dalam huruf idgham. Tidak terdengar sama sekali. Karena ketika menghadapi huruf idgham itu memasukkan. Jadi huruf idgham itu artinya bacaannya harus dimasukkan dan huruf nun mati atau tanwin itu tidak terdengar sama sekali. Itu huruf idgham. Huruf idgham ada berapa? Tadi kan idhar ada 6. Kalau huruf idgham ada berapa? Ada 6. Huruf idgham ada 6. Apa aja Yunia? Yarmaluna. Nah, yarmaluna ya. Ya, ro, mim, lam, waw, dan huruf nun. Kita bisa singkat semuanya itu yarmaluna ya. Ya, ro, mim, ya, ro, mim,
lam, waw, dan juga nun. Nah, idgham pun dibagi dua, ya. Jadi ada idgham bigunah, ya. Dan yang kedua ada idgham bila gunah. Jadi yang pertama dari 6 tersebut kita bagi lagi ke dalam dua, ya. Ada idgham bigunah atau bighairi gunah atau berdengung. Jadi ketika menghadapi huruf idgham bigunah, kita dalam membaca ayat suci Al-Quran itu harus berdengung. Nah, beda lagi dengan idgham ma'al gunah. Kalau idgham bila gunah itu kebalikannya, tidak berdengung sama sekali. Dalam 6 itu dibagi lagi dari kata tadi yarmaluna, kita bagi lagi ke dalam dua. Idgham bigunah itu ada 4, ya. Ya, nun, mim, waw. Nah, saya suka menyingkatnya yanmu waktu dulu, ya, biar paham. Ya, nun, mim, waw. Dalam huruf idgham bigunah itu ada 4, ya, nun, mim, waw, ya. Nah, saya kasih contoh dalam surat Al-Lahab ayat 1, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab, ya. Kata abi lahabi wa tab. Nah, tidak abi lahabin, ya, atau abi lahab, tetapi abi lahabi wa tab. Jadi huruf tanwinnya itu sama sekali tidak terdengar, malah harus mengikuti karena menghadapi huruf wawu yanmu tadi, maka itu didengungkan, ya. Itu ketika huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan idgham bigunah. Ada 4 tersebut, ya. Jadi bacaannya itu harus didengungkan, mengikuti, sehingga huruf nun mati atau tanwinnya mati sama sekali, tidak terdengar. Paham, ya? Tadi huruf idgham ada 6 juga, yarmaluna, pembagiannya ada 2. Yang pertama ada huruf idgham bigunah, dibagi lagi 4, yanmu. Jadi pembacaannya itu harus didengungkan. Atau dalam surat Al-Kafirun ayat 4, ya. Wala ana abidum ma abattum. Nah, kata abidum ma abattum itu kan dimasukkan hurufnya, ya. Jadi huruf tanwinnya itu mati sama sekali, tidak terdengar. Nun juga bisa mati, tanwin juga harus mati. Jadi abidum ma abattum, kalian tidak boleh membacanya abidun, itu salah, ya. Jadi bacanya itu harus mendengung. Itu yang dinamakan dengan idgham bigunah. Ya. Yang kedua, saya akan membahas tentang idgham bila gunah, ya. Apa sih idgham bila gunah? Idgham bila gunah itu tidak mendengung sama sekali, kebalikannya dari idgham bigunah. Kalau idgham bigunah tadi ada 4 yanmu. Nah, sedangkan idgham bila gunah itu hurufnya ada 2, ya. Hurufnya ada 2, lam sama ro. Tadi kan yarmaluna dibagi ke dalam huruf idgham bigunah 4 yanmu. Nah, kebalikannya kalau idgham bila gunah ada 2, huruf lam sama ro. Artinya dia tidak berdengung sama sekali. Beda dengan yang tadi, ya. Karena memasukkan idgham tersebut, maka ingat sekali lagi huruf nunnya atau tanwinnya tidak boleh ada suaranya. Jadi kalau kita bilang ditasjidkan kan mengikuti gitu, ya. Ya, saya kasih contoh surat Al-Baqarah ayat 5. Ini idgham bila gunah lam sama ro, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, ketika nun mati bertemu dengan ro, mir rabbihim, kita tidak boleh membacanya min, ya, atau ming gitu, ya. Karena ini bukan idgham bigunah tetapi idgham bila gunah. Jadi mir rabbihim langsung aja. Beda dengan huruf yang tadi, yang yanmu tadi, ya. Atau juga kita bisa kata ini khairul lak, ya, khairul lak. Nah, kata khairul lak tadi ketika tanwin itu bertemu dengan huruf lam, maka khairul lak diikuti,
ya. Tidak boleh khairung atau khairun, tapi khairul lak. Itu ya. Tadi tentang huruf idgham pembagiannya. Jadi idgham itu ada dua, idgham bigunah dan juga idgham bila gunah. Yarmaluna dibagi lagi menjadi 4. Kalau idgham bigunah yanmu. Kalau idgham bila gunah itu 2. Cukup huruf lam sama ro. Paham sampai sana ya? Mudah-mudahan. Jadi kalau huruf hijaiyah ada 28, tadi cuma 6 dibagi 6 12. Masih ada sisa lagi ya. Nah, yang ketiga, di sini saya akan membahas tentang huruf iqlab. Peserta pengajian semua, saya akan membahas tentang huruf iqlab. Huruf iqlab itu ada berapa? Ada 1, Bu. Ada satu Ada ya. 1, Bu. Karena paling gampang huruf iqlab itu huruf ba. Ya, huruf ba. Jadi ketika nun madi atau tanwin bertemu dengan huruf ba, itu berarti iqlab. Huruf iqlab itu artinya apa? Huruf iqlab itu artinya ditukarkan. Jadi ditukarkan dengan huruf mim. Nah, maka cara membacanya itu harus ditukarkan dengan huruf mim. Ya. Jadi tidak boleh ba-nya itu ada. Karena kita kayak menukarkan dengan huruf mim. Saya kasih contoh dalam surat Al-Alaq ayat 15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alalladzina lam yantahil lanasfa'am bin nasiyah. Nah, kata lanasfa'am bin nasiyah. Lanasfa'am itu sebenarnya kalau secara lihat ya, itu jadi lanasfa'an, salah. Karena apa? Karena huruf tanwin bertemu dengan huruf ba. Sehingga kita membacanya tidak boleh atau tidak boleh berdengung. Jadi huruf ba itu dikeluarkan dengan huruf mim. Jadi tolong lihat karena yang paling gampang itu huruf iqlab itu 1 ba, dan bacaannya itu dalam huruf iqlab itu ditukarkan dengan huruf mim ya. Jadi artinya ketahuilah jika tidak menghentikan perbuatannya maka akan ditarik ubun-ubunnya. Itu arti dari surat Al-Alaq ayat 15 ya. Manakala kita menemukan huruf tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ba, maka bacaannya itu tidak boleh berdengung atau tidak boleh jelas, tapi tukarkan dengan huruf mim. Atau juga ada di surat Asy-Syamsi ya. Surat Asy-Syamsi ayat 14. Di sana dijelaskan pada bizambihim ya. Kata bizambihim. Nah, bizambihim di sini kenapa sih Bu dibacanya bizambihim? Karena huruf nun mati di sini bertemu dengan ba. Tidak boleh dibaca bidan. Nah, nggak boleh ya. Karena itu bukan huruf idhar. Tapi tolong dibacanya bizambihim fasyawa'un. Gitu ya. Bizambihim, bukan bidan bihim. Kalau ditanya lagi kenapa harus gitu? Karena sudah ilmunya dari sana. Bahwasanya ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab, maka bunyinya itu ditukarkan dengan huruf mim. Tidak boleh bunyinya itu jelas. Karena tadi kalau jelas itu punya idhar. Kalau dimasukkan itu punya idgham. Nah, kalau iqlab artinya hurufnya itu ditukarkan. Ditukarkan ke dalam huruf mim. Ya. Bizambihim. Bukan bizanbihim. Gitu. Jadi, satu-satunya partnya itu ketika membaca Al-Quran kita harus tahu ilmu tajwidnya. Kayak bizambihim. Paham ya? Jadi saya sudah kasih 3. Yang pertama ada idhar, harus jelas. Hurufnya amjah ain haogin ho. Yang kedua ada huruf idgham. Kita bisa singkat biar maluna. Dan yang ketiga ada huruf iqlab. Huruf iqlab itu saking mudahnya itu karena cuma 1. Ya. Cuma 1 yaitu ada 1-2 huruf ba. Ya. Dan yang terakhir ya. Yang terakhir
kita akan bertemu dengan huruf sisanya berarti. Dari 28 huruf hijaiyah ini, dari tadi 6 sama 1 berarti sudah 7. Nah, kita akan bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada berapa? Yunia, huruf ikhfa ada berapa? Ada 15. Huruf ikhfa ada 15 ya. Huruf ikhfa itu paling banyak di antara huruf yang lainnya. Huruf ikhfa itu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, kita membacanya harus samar ya. Ingat, membacanya harus samar. Huruf ikhfa itu ada 15. Saking banyaknya, saya dulu suka belajar kayak gini. Karena saya senang nyanyi ya. Jadi ya udah, saya suka belajar kayak gini. Sodal sakap jim sin kop shin dalapana. Artinya itu udah 8. Jadi ada sod, dal, sa, kap, jim, sin, kop, shin. Itu udah 8 ya. Sod, dal, sa, kap, jim, sin, kop, shin dalapana. Do, to, zo, fa, ta, do, zo, 15. Nah, pada akhirnya satu semua jadi 15. Ketika kita menghafal 15 itu susah, maka cara gampang waktu kecil dulu kayak gitu ya. Sodal sekap jinsin kop shin dalapana do to zo zaifa te do zo 15. Nah, jadi kita mampu menghafal semua huruf 15 itu secara gampang ya. Nah, huruf ifa bacaannya harus sama. Beda dengan huruf yang lainnya. Huruf ifa ini paling banyak sekali ditemukan di dalam ayat suci Al-Quran. Karena apa? Karena paling banyak, maka banyak juga ya bacaan-bacaannya di dalam ayat suci Al-Quran. Saya kasih contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 3 di sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau yang orang bilang itu kayak sedikit ikut menghiung ya, sedikit ikut berdengung ke huruf ong. Atau sama juga kalau mahadab yang lainnya itu ke huruf mim. Tapi kebanyakan ini ke huruf ong ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kita tidak boleh membacanya iyun. Karena huruf nun mati ini bertemu dengan salah satu huruf ifa ya. Tidak ada membacanya yunfikun. Yum sedikit ada sih huruf mim, tapi kebanyakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi hurufnya itu harus samar bacaannya. Samar di sini biasanya lebih ke huruf menghiung ya, berdengung. Nah, saya kasih lagi contoh ada dalam surat Ad-Duha ya, surat Duha ayat 6. Alam yazidka yatiman fa'awana. Nah, kata alam yazidka yatiman fa'awana. Ketika menghadapi huruf fa, tanwin di sini, kita tidak boleh membacanya alam yazidka yatiman gitu ya. Tetapi kita harus membacanya itu sama. Alam yazidka yatiman fa'awa. Itu ya. Itu yang dinamakan dengan huruf ikhfa. Sampai sini paham ya apa yang saya maksud? Jadi part-part dalam membaca Al-Quran tadi ya, ada yang dinamakan dengan yang pertama itu idhar, jelas. Yang kedua itu idgham, memasukkan ya. Yang ketiga itu iklab itu menukar huruf. Jadi menukar huruf ke mim. Dan yang keempat itu ada idhar. Nah, kalau kita hafal dari 28 itu bagiannya, insya Allah kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, karena ini 15 menit ya Pak Fuad ya. Saya kira itu sedikit penjelasan dari saya. Ya, tapi, cukup Julian. Ya. Cukup. Terima kasih. Jadinya, ya, saya meminta maaf walaupun kurangnya karena memang saya bukan basicnya, cuma saya mungkin dulu belajar ya. Pasti banyak salahnya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan
pengajian kali ini bermanfaat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Dian Dini SPD atas ilmu dan penyampaiannya tentang ilmu tajwid ya. Jadi yang perlu diperhatikan saat membaca Quran ya, ini ada dua. Pertama adalah tajwid, yang kedua ya ini adalah makhorijul huruf. Ilmu tajwid termasuk dari ilmu yang paling mulia karena berkaitan dengan firman Allah Ta'ala. Ada sedikit informasi untuk siswa-siswi SMA 1 Cihara, bahwasannya nanti hari Senin tanggal 23 Agustus tahun 2021 bertempat di Puskesmas Cihara jam 8 sampai dengan selesai akan ada pelaksanaan yang namanya RDT antigen dan vaksinasi bagi yang belum divaksin. Untuk surat dan jadwal akan kita kirimkan ke grup wali kelas, sehingga saya mohon kerjasamanya dengan wali kelas untuk menyampaikan surat dan informasi tersebut. Jadi diharapkan kepada siswa-siswi yang masih belum divaksin untuk mengikuti vaksin. Jadi datang ke puskesmas dan jangan lupa untuk membawa surat keterangan atau kartu keluarga ya. Sehingga nanti bisa segera divaksin sehingga pembelajaran tatap muka bisa segera dilaksanakan. Jadi mohon kerjasamanya. Mungkin cukup untuk pengajian virtual sesi ketiga kali ini. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Dian Dini SPD atas ilmunya, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri bersama pengajian virtual sesi ketiga ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, saya Fuad Amin Rahman selaku MC kali ini. Memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.